minta Bu Febi untuk kita doa masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami menyadari kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dan lebih lagi dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Roh Kudus mengambil alih semuanya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Wali yang akan menyampaikan firman-Mu. Pemurahan Tuhan turun. Hikmat Tuhan turun atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Tidak bukan dengan kekuatan dan gagahnya Tuhan, tapi benar-benar berasal dari pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditangani oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan, kami boleh menerima dan kami boleh lakukan. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, semakin hari hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin menyukakan hati Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami berani melakukan firman-Mu, Tuhan pasti lakukan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap intimidasi penghuni udara ingin mengganggu kami, membuat fokus kami hilang Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati, tolong patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami izinkan semuanya dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan setia mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, pertama-tama saya ucapkan salam. Waduh, kok lemes tadi pujian sukacita sekali, kok masuk firman kok lemes. Salam. Kurang semangat. Salam. Haleluya, puji Tuhan ya, gitu dong. Semangat. Nah, saya paling suka orang semangat itu ya. Ya, kita mengucap syukur tadi ya, ada kesaksian menguatkan kita semua bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam kebaikan kehidupan kita. Dan juga mari kita langsung masuk firman Tuhan. Benar, firman Tuhan kemarin saya sudah siap, ternyata Tuhan menyuruh ganti tema. Saya nggak tahu kenapa kok ganti tema. Akhirnya saya persiapan lagi. Saya hanya menurut aja apa yang menjadikan kehendak Tuhan. Jadi mari kita belajar sama-sama supaya kita mengerti apa yang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 29. 1 Korintus 1 ayat 29. Kalau sudah bangkit berdiri dan katakan amin supaya kita bisa baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 29. Itu yang belakang gelap kepalanya. Enggak dihidup no lampunya. 1 Korintus 1 ayat 29. Sebentar. Ya, biar kan mendung soalnya. Sudah siap? Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Dalam ayat ini menjelaskan tidak ada seorang pun yang memegang diri di hadapan Tuhan. Dalam arti, dalam kehidupan kita itu kita diusahakan jangan hidup yang menyombongkan diri. Jadi Tuhan jangan memegangkan diri itu intinya kita jangan menyombongkan diri. Usahakan hidup kita itu ada kerendahan hati. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Hidup kita itu jangan menyombongkan diri. Apa sih yang kita sombongkan? Kalau Tuhan sudah tidak suka, kita malah jadi kadang dibabat sama Tuhan, dihabiskan sama Tuhan kesombongan kita. Jadi mari kita belajar untuk merendahkan diri kita. Kerendahan hati. Supaya apa? Supaya di hidup kita tinggal yang namanya Roh Kudus. Ya. Supaya apa? Roh Kudus mau tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kehidupan kita, berarti kehidupan kita sia-sia. Seperti tadi Bu Sherly,
kesaksian. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita. Hidup kita sia-sia. Jadi yang mengingatkan, yang menegur, yang menghibur itu Roh Kudus. Karena apa? Tuhan memerintahkan Roh Kudus turun untuk menguatkan kita. Jadi mari kita dari kesaksian juga dari Bu Sonya bahwa Tuhan turut bekerja, itu semuanya Roh Kudus ikut campur di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sendiri kan sudah 10 hari ikut di dalam doa 10 hari ya. Sehingga apa? Tahu cara kerja Roh Kudus. Apa tugas-tugas Roh Kudus selama 10 hari. Banyak ayat, banyak firman yang disampaikan pada hamba-hambanya. Nah, saya ini hanya mengingatkan kembali tugas dari Roh Kudus sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita belajar. Saya hanya mengingatkan. Yang pertama, Roh Kudus berdoa dengan kuasa yang kita tidak punya. Dalam arti Dia membantu atau menolong kita. Kadang itu kita berdoa itu tidak punya kuasa, tidak punya daya, tidak kuat untuk menahan sesuatu yang apa di dalam kehidupan kita itu kadang kita tidak kuat. Nah, Roh Kudus ini membantu, menolong. Jadi menolong kita di dalam untuk memberi kekuatan supaya apa? Kita sanggup untuk berdoa. Terus yang kedua, Roh Kudus mentransfer hikmat dalam doa. Dalam arti keluhan-keluhan kita tidak terucap. Kadang kenapa kok Roh Kudus seperti ini? Kadang kita berdoa itu tidak bisa ngomong. Kita hanya air mata. Kadang kita diam, nggak tahu apa yang maksud Tuhan. Lah, Roh Kudus ini yang ada di dalam hati itu diomongkan sama Tuhan. Jadi katanya mentransfer. Jadi mentransfer kata-kata keluhan kita itu dikirim ke sama Tuhan. Nah, itu gunanya Roh Kudus. Kadang kita tidak mampu, tidak bisa ngomong apa sih. Lah, Roh Kudus itu fungsinya itu. Keluhan-keluhan kita itu mentransfer. Nah, yang ketiga, Roh Kudus berbisik lembut dengan penuh kasih. Artinya, mengingatkan kita pada waktu kita salah. Jadi kadang kita salah itu kita diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus peka. Belajar peka. Oh, iki aku salah. Cepat kembali dan bertobat. Roh Kudus mengingatkan. Karena apa? Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Roh Kudus menyambung koneksi kita yang terputus dengan Allah. Kenapa kok koneksi dengan Allah? Karena apa? Kadang kita itu melakukan dosa. Nah, dosa itu akhirnya kita terputus dengan Allah. Terputus dengan Tuhan. Akhirnya apa? Roh Kudus ini membantu untuk kita tetap hubungan baik dengan Tuhan. Yang kelima, Roh Kudus mengingatkan soal kehendak Allah. Jadi apa yang menjadikan kehendak Allah itu, perintah Tuhan itu apa, kita diingatkan. Yang keenam, Roh Kudus memeluk kita dengan kasih. Kadang kasih itu intinya apa? Mengasihi. Kadang kita butuh sentuhan, butuh kasih lah. Roh Kudus ini membantu kita. Makanya itu, mari kita belajar untuk Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan 10 hari aja Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Habis 10 hari kita lupa, kita melupakan Roh Kudus. Jangan. Roh Kudus itu tadi ada 6 ini tadi fungsinya. Supaya apa? Kita kuat di dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya. Nah, yang nomor kelima ini, Roh Kudus mengingatkan soal kehendak Allah. Jadi saya kasih tema di dalam atas ini, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Nah, nomor 5 ini, Roh Kudus mengingatkan soal kehendak Allah. Nah, saya ambil yang kelima ini. Inilah tugas Roh Kudus yang semuanya untuk kita. Jadi, kita belajar dari 6 tadi. Nah, nomor 5 ini saya ambil, hiduplah menurut kehendak Allah. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita sejalan dengan Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya apa? Sejalan. Sejalan itu dari searah, bukan tolak belakang. Ya, jadi sejalan. Gimana? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus tetap tinggal sampai 10 hari ini, tetap tinggal, tetap membantu kita dimanapun kita ada masalah atau ada apapun, tetap kita diingatkan oleh Roh Kudus dan tetap sejalan, tidak singkur-singkuran. Kalau Roh Kudus gak mau tinggal, kita sangat repot.
Ya, yang pertama kita harus berserah. Yang pertama itu berserah. Kalau kita ingin melakukan kehendak Tuhan, kita harus berserah, menyerahkan seluruh hidup kita, dan kita harus siap apa yang diperintahkan Tuhan untuk di diri kita. Tadi Bu Seli bosnya sudah berserah, ya kan? Tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup untuk berserah. Makanya kita berserah. Kita baca Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Iya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, amin. Saya ulangi lagi. Kita perhatikan. Ada yang belum menemukan ya. Yesaya 55 ayat 8. Saya ulangi untuk baca ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apa? Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Ya, itu sudah sangat jelas. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Jadi apa? Kita harus menurut kehendak Tuhan. Namanya tadi berserah. Kalau berserah ya wis pasrah. Apa jari Tuhan? Apa maunya Tuhan? Kita ikuti aja. Memang kadang kita nggak sejalan. Itu pasti. Tubuh itu inginnya enak terus. Tapi kehendak Tuhan itu pasti membangun diri kita untuk supaya kita lebih kuat. Tujuannya seperti itu. Tapi kadang pikiran kita itu pikiran negatif. Banyak itu sekali pikiran negatif. Akhirnya apa? Kita jadi malas datang ibadah, malas untuk baca Alkitab, malas untuk semuanya. Karena apa? Kita kurang berserah. Jadi mari kita belajar untuk berserah, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah taat. Kenapa kok harus taat? Kalau kita sudah berserah, kita harus taat. Jadi taat melakukan akan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan. Taat dalam melakukan kehendak, contoh kecil saja. Baca Alkitab, kita harus taat. Tapi pernah nggak dilakukan di sini ya? Ayo, siapa yang biasa tiap hari baca Alkitab? Silakan angkat tangan. Saya ingin tahu. Siapa? Tiap hari, ya. Pokoknya satu pasal atau satu ayat tiap hari itu sudah cukup. Sudah membangun Roh Kudus. Meskipun kita nggak mampu, satu ayat kita gupung, nggak apa-apa. Habis doa, kita baca satu ayat. Satu ayat pun biasanya ada rema dari Tuhan. Kalau kita punya waktu panjang, ya kita baca agak panjang. Supaya apa? Tuhan berfirman. Jangan kita menuntut doa. Terus kapan jawabannya? Nah, jawabannya itu ya melalui Alkitab kita membaca itu jawabannya. Kita baca sendiri itu malah lebih bagus. Jadi kita tahu apa pergumulan kita dan apa jawaban, ya itu di dalam Alkitab. Kalau hari Minggu atau komsel-komsel kita dapat firman dari hamba-hamba Tuhan. Dari hambanya menyampaikan firman. Kalau tidak ada komsel, tidak ada persekutuan, kita dapat firman dari mana? Pada waktu kita bangun pagi, kita ada suatu masalah, kita tiba-tiba mendengar suatu telepon atau suatu WA, ada suatu masalah, apa yang kita pikirkan? Pasti kita memikirkan suatu masalah tersebut. Sering itu. Padahal di dalam firman Tuhan kita harus tadi yang pertama tadi apa? Berserah. Setelah berserah kita taat. Tuh. Memang sulit kita melakukan untuk taat itu sulit, tapi mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan tadi. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, amin. Saya ulangi lagi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan. Jadi jangan kita hafal aja dengan ayat-ayat, tapi kita tidak pernah merenungkan, tidak pernah melakukan. Percuma. Kita hanya hafal ayat ini, intinya kata-katanya ini, ayat ini kata-katanya ini. Nah, kita tidak bisa menerapkan, kita tidak bisa melakukan, merenungkan siang dan malam, percuma. Ini firman Tuhan mengatakan kita harus merenungkan siang dan malam. Supaya apa? Kita bertindak hati-hati dalam tingkah laku kita. Dan perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Loh, suatu berkat yang, suatu mujizat ini. Setiap pagi saya sama istri mesti berdoa, baca Alkitab. Kalau saya masuk malam, saya video call jam 1, sudah saya sering ceritakan. Habis doa, saya baca Alkitab. Kalau ada trouble panggilan, ya saya hanya doa aja, terus udah selesai karena ada trouble. Tapi selama saya ada waktu, saya berusaha. Istri saya di rumah, saya video call untuk kita tetap doa. Karena apa? Suatu keharmonisan kita sama Tuhan, sama keluarga kita terbentuk. Itu suatu sangat indah. Terus jam 4 pagi saya video call. Karena longgar saya video call, saya doa pagi bersama. Ya meskipun namanya di pabrik 10 menit, kadang 5 menit, masalahnya di pabrik. Kita takut ada trouble. Takut nanti nggak terselesaikan. Kalau di rumah kan lain, kita nggak ada sesuatu. Kalau di pabrik, karena apa? Kita kebiasaan doa bersama. Kalau doa pribadi itu ada jam-jam sendiri. Ada jam-jam sendiri buat saya sama istri, ada jam-jamnya sendiri. Kalau doa bersama pasti saya lakukan seperti itu. Supaya apa? Dalam kehidupan kita itu berhasil. Apa yang kita lakukan itu berhasil. Sebelum saya berangkat bekerja, saya pasti saat teduh. Saya lakukan saat teduh. Tujuan apa? Saya terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, kerja saya pun bisa berhasil. Tidak ada suatu permasalahan. Kalau ada di pekerjaan suatu permasalahan, pasti saya ditegur atasan. Atasan pasti nanti akhirnya apa? Lari ke surat peringatan atau surat apa. Nah, makanya itu saya pasti ada saat teduh sebelum berangkat bekerja. Tujuannya itu apa? Ya terhindar dari suatu masalah. Kadang ada seorang teman yang tidak senang. Kadang ada seseorang yang tidak suka dengan tingkah laku kita kerja. Nah, makanya kita bawa dalam doa tadi saat teduh apa? Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Sering, jadi saya masuk kerja, saya sampai di pabrik pun saya tetap berdoa. Saya nyengit. Saya sungkan sama teman, saya nyengit. Saya sebelum ganti saya berdoa. Saya berdoa supaya apa? Terhindar dari semua. Habis itu Tuhan kasih suatu Roh Kudus, kamu ke sana, lihatin mesinmu. Akhirnya saya ke sana ya. Udah, konangan dulu. Maksudnya itu ketemuan dulu. Jadi nggak sampai terjadi kesalahan sampai menghabiskan mesin itu rusak. Suatu mujizat tersendiri. Pokoknya saya nyantai, lihatin sana. Saya akhirnya ngecek ke sana. Langsung bisa tepat. Karena apa? Seperti kalau orang lihat jin janjun itu seperti film jin yang mengingatkan. Itu loh, sana kamu lihatin. Ada jin yang membantu, ada jin yang membantu. Lah, kita siapa yang membantu? Ya Roh Kudus tadi dengan Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Sering. Jadi, makanya mari kita taat untuk akan firman Tuhan. Yang ketiga, apa? Iman. Tadi yang pertama tadi berserah, taat. Yang ketiga, iman. Jadi untuk melakukan kehendak Allah kita harus punya iman supaya hidup kita tidak goyah. Iman kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Supaya apa? Roh Kudus tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. Ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa
Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Ya, amin. Tanpa iman, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dari itu, untuk melakukan kehendak Tuhan, kita harus punya iman yang kuat untuk percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, tanpa iman, hidup kita juga sia-sia. Karena apa? Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam kehidupan kita. Iman kepada siapa tadi itu? Tuhan Yesus. Makanya mari kita mempunyai iman yang teguh. Supaya apa? Tadi di ayat yang terakhir ini, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah itu berarti apa? Berkat. Nah, kalau kita punya iman, kita pasti Tuhan juga tidak akan melupakan kita. Berkatnya itu pasti. Saya nggak berbicara tentang berkat, tapi mari kita berbicara tentang kesungguhan hati kita. Kalau kita bicara berkat, semuanya pasti senang tentang berkat-berkat aja. Mari kita belajar untuk kesungguhan hati kita itu loh. Supaya apa? Roh Kudus itu loh, supaya tinggal di dalam kita. Nah, Roh Kudus tadi kan saya sudah jelaskan, mentransfer apa yang menjadikan keluh kesah kita, masalah kita, ngomong ke Tuhan. Loh, kan enak sih ada yang ngomong. Kita ada masalah itu ada yang ngomong. Kadang kita itu nggak bisa ngomong. Makanya kadang istri saya itu hanya jalan-jalan gitu ya. Wah, Darek kepingin ini, saya belum sempat beli. Ada yang ngirim loh. Jadi Roh Kudus menyampaikan suatu permasalahan itu, saya kepingin buah apa. Akhirnya ada yang ngirim loh. Enak kan? Ono sing ngirim. Kita memang kan ada kesibukan jadi nggak sempat beli loh. Ono sing ngirim loh, mujizat toh. Ya itu namanya berkat. Pas ya. Ya. Jadi untuk hidup kita, untuk menurut kehendak Tuhan kita, yang pertama tadi harus berserah. Kedua taat, yang ketiga iman. Hal ini harus kita lakukan supaya Roh Kudus mau tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus mau tinggal hidup kita, yakinlah berkat pasti tersedia untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Ya, saya serahkan untuk singer maju untuk membantu saya. Kita pujikan, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya.